Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Seringkali kita mendengarkan orang yang menuduh intoleran, tidak toleran kepada seorang muslim yang sebenarnya dia hanya berusaha untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Tapi ada orang-orang yang menuduhnya, memvonisnya sebagai orang yang tidak toleran. Bahkan seringkali ditambahi kata-kata buruk. Kadang mereka sebut kadrun, kadal gurun artinya. Mereka sebut juga radikal, teroris, wahabi, aliran keras, dan lain sebagainya. Padahal orang yang mereka tuduh tersebut hanyalah menjalankan apa yang tertera di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berdasarkan petunjuk para ulama ahli sunnati wal jamaah, tidak keluar sedikit pun dari itu. Sebagaimana insyaallah ta'ala akan kita buktikan dalam kesempatan ini. Sebaliknya, yang mereka maksudkan dengan sikap toleran itu justru adalah hal yang melampaui batas di dalam agama, yang sudah kebablasan, bahkan sampai pada tingkat membatalkan keislaman seseorang, atau dengan kata lain menyebabkan dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Dia tidak pantas lagi disebut sebagai seorang muslim. Contoh jamaah sekalian, pada kesempatan ini insyaallah kita akan menyebutkan 3 contoh. 3 contoh bentuk toleransi yang kebablasan, yang bahkan sampai tingkat mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau minimalnya dia melanggar syariat agama yang membuat dia berdosa besar. Contoh yang pertama, membenarkan semua agama selain Islam dan tidak mau mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya dengan dalih toleransi. Maka ini adalah toleransi yang kebablasan. Kebablasannya sampai pada tingkat membatalkan keislaman seseorang. Barang siapa memiliki keyakinan seperti ini atau mengucapkan hal seperti ini, maka Islamnya batal. Berdasarkan kesepakatan seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Walaupun mereka menghiasi dengan kata-kata yang indah. Terkadang mereka mengatakan, kita kan hidup berbangsa dan bertanah air, harus saling menghormati, harus saling menghargai. Sudahlah, jangan saling menyalahkan. Jangan memecah belah bangsa. Tapi hakikat yang mereka inginkan, agama selain Islam enggak boleh disalahkan, dan
non-muslim tidak boleh dianggap kafir. Maka jemaah sekalian ketahuilah, ini bukan toleransi. Ini bukan toleransi. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan ulama dan menurut akal sehat, bahwa ini bukan sebuah toleransi, tapi pembatal keislaman. Penyebab seseorang itu keluar dari Islam bukan lagi dia seorang muslim. Kenapa jemaah sekalian? Paling tidak karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena kalau dia membenarkan semua agama atau tidak mengkafirkan orang yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia menentang syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan kita tahu bersama, orang yang tadinya tidak beriman, bagaimana caranya dia mau menjadi orang yang beriman? Dia harus mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Tentu mengucapkan disertai dengan keyakinan terhadap kebenarannya. Setelah dia pahami maknanya, kemudian dia amalkan dalam hidupnya. Ulama Islam juga sepakat, orang yang mengucapkan saja tanpa dia yakini kebenarannya, dia bukan seorang muslim, tapi seorang munafik. Orang munafik di masa Nabi Muhammad SAW, mereka mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, tapi mereka tidak mengimaninya. Mereka menentangnya. Begitu pula orang yang masih mengaku muslim, tapi dia membenarkan semua agama selain Islam, atau tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia orang yang memiliki keyakinan seperti orang munafik, dan itu membatalkan Islamnya. Karena la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sebab dalam la ilaha illallah terkandung dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung di dalam la ilaha, maknanya adalah mengingkari, berlepas diri dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yaitu penetapan keimanan kita yang terkandung di dalam illallah, bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua rukun ini Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi." Barang siapa kufur kepada tagut, mengingkari dan menyalahkan tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah, wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat maknanya adalah la ilaha illallah. Jadi Allah memberi tuntunan kepada kita dalam ayat ini seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah, seperti yang ada dalam la ilaha illallah, bahwa keimanan kepada la ilaha illallah terdiri dari dua bagian: menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, dan membenarkan peribadahan hanya kepada Allah yang satu saja. Dan jemaah sekalian, betapa mudahnya sebagian umat Islam tersebut lupa dengan sejarah, atau tidak belajar sama sekali sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah kembali sejarah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau dimusuhi oleh mayoritas orang Arab di awal beliau berdakwah? Padahal sebelum itu mereka mencintai beliau, tidak seorang pun yang membenci beliau.
Tidak ada yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mulai berdakwah. Tapi ketika beliau mulai berdakwah, keadaan berubah. Tiba-tiba beliau menjadi manusia yang paling mereka benci, yang paling mereka musuhi. Bahkan mereka menyakiti beliau. Mereka lempari beliau dengan batu dan kotoran, dan mereka tuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan dusta. Mereka sebut beliau pendusta, penyihir, penyair, orang gila, yang sebelumnya mereka sebut Al-Amin, orang yang paling terpercaya, orang yang paling jujur. Dan sampai mereka bersepakat untuk membunuh beliau. Namun tentu Allah melindungi beliau, akan tetapi beliau pun harus terusir dari kampung halamannya, dari Mekah menuju Madinah. Sebabnya apa jemaah sekalian? Apakah karena beliau mengajarkan akhlak mulia? Tentu tidak. Apakah karena beliau mengajak mereka mengimani Allah itu pencipta, penguasa dan pengatur alam ini? Juga tidak. Bahkan kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka jawab Allah. Jadi bukan ajaran itu yang membuat mereka benci. Apakah karena mengajak mereka menyembah kepada Allah? Juga tidak. Mereka masih menyembah Allah. Makanya mereka memuliakan Ka'bah, karena mereka tahu itu rumah Allah, tempat beribadah kepada Allah. Lalu kenapa mereka membenci Rasulullah SAW, jamaah sekalian? Karena suka menyalah-nyalahkan, suka mengkafir-kafirkan, suka mensyirik-syirikan. Yang Allah katakan salah, beliau bilang salah. Yang Allah katakan kafir, beliau bilang kafir. Yang Allah katakan musyrik, beliau bilang musyrik. Itu yang membuat mereka marah, mereka tersinggung berat. Lalu mereka membenci Rasulullah SAW dengan sebenci-bencinya. Karena bayangkan jamaah sekalian, menyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah yang sudah mereka lakukan turun-temurun. Yang membuat mereka lebih tersinggung karena itu adalah warisan budaya nenek moyang mereka, yang hari ini dibungkus dengan kata-kata yang indah, kearifan lokal. Itu yang membuat mereka marah, benci kepada Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya mengajak mereka menyembah Allah, tapi juga menyalah-nyalahkan mereka. Mengatakan bahwa perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah adalah dosa terbesar. Bukan sekedar tidak boleh, bukan sekedar salah, bukan sekedar haram, tapi dosa terbesar yang disebut dosa kesyirikan dan kekafiran. Dan mereka betul-betul tahu arti la ilaha illallah. Itulah sebabnya mereka marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka tahu arti la ilaha illallah, menyalahkan, mengingkari peribadahan kepada selain Allah, dan membenarkan peribadahan itu hanya boleh untuk Allah yang satu saja. Bandingkan dengan sebagian orang yang masih mengaku muslim hari ini, dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak tahu artinya. Dia masih membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Maka ini sebab yang pertama. Orang yang memiliki keyakinan seperti ini, walaupun dia mengatakan itu toleransi, maka Islamnya telah batal karena dia menentang la ilaha illallah, juga menentang Muhammad Rasulullah. Karena kalau dia beriman Muhammad sebagai utusan Allah, tentu dia akan mengimani agama beliau satu-satunya agama yang benar. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Abu Thalib tidak dianggap sebagai seorang muslim. Padahal dia telah meyakini agama Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran. Tapi dia tidak menyalahkan selainnya, dan dia tidak mau masuk Islam. Maka
walaupun dia sudah yakin yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar, tapi dia tidak menyalahkan selainnya, dia bukan seorang muslim. Kemudian sebab yang kedua, karena mendustakan, mengingkari banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, poin yang pertama tadi menentang syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Karena kalau seseorang mengatakan tidak salah agama selain Islam, berarti sama saja dia mengatakan tidak salah menyembah kepada selain Allah. Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, mendustakan banyak ayat dan hadis yang jelas-jelas, yang mudah sekali dipahami, seperti firman Allah, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Agama yang Allah ridhoi hanya Islam, ayat yang sangat mudah dipahami. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian penegasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, semua non-muslim itu kafir kepada Allah. Di surat Al-Maidah ayat 72 dan 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan Allah yang pantas disembah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ini di ayat yang ke-72 surat Al-Maidah. Kemudian di ayat yang ke-73, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga, Trinitas. Kemudian di surat Al-Bayyinah ayat ke-6, ini ayat yang mencakup semua orang kafir. Siapa mereka? Non-muslim. Kata Allah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, semua yang menyembah atau menuhankan selain Allah, walaupun dia masih menyembah Allah. Tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Maka Allah tegaskan mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga kalau seorang muslim mengatakan mereka tidak kafir, berarti dia mendustakan ayat ini. Begitu pula hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan ajaran Islam yang aku bawa. Apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kemudian dia mati sebelum dia beriman kepada ajaran yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Kajian Islam.